Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menggelar rapat koordinasi Majelis Pengawas Wilayah Notaris atau MPWN Provinsi Lampung dan Majelis Pengawas Daerah Notaris atau MPDN se-Provinsi Lampung. Rakor membahas evaluasi dan solusi hasil pemeriksaan berkala protokol notaris tahun anggaran 2022. Kegiatan berlangsung di Ballroom Hotel Horizon, Bandar Lampung selama 3 hari yang dibuka sejak Minggu malam. Dalam sambutannya, PLT Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Lampung, Hidayatullah Islami menyampaikan, bila dasar kegiatan ini sebagai acuan pelaksanaan rakor serta narasumber dan peserta kegiatan rakor EWN dan MPDN se-Provinsi Lampung. PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Hermansyah Siregar SHMH melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Dr. Alpius Sarumaha SHMH menyampaikan bahwa pemeriksaan berkala protokol notaris dimaksudkan untuk menjaga agar kondisi pengadministrasian dan penyimpanan protokol para notaris tetap dalam keadaan baik. Karena pada dasarnya protokol notaris merupakan arsip negara yang berperan penting. Menurutnya, pemeriksaan berkala protokol notaris juga dimaksudkan untuk menjaga agar kinerja notaris tetap baik serta produk hukum yang dihasilkan tetap berkualitas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, pedoman mengenai pelaksanaan pemeriksaan berkala protokol notaris telah diatur pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M-39-PW.07.10 tahun 2004 tentang pedoman pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Notaris. Pada peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut telah ditetapkan pedoman hal-hal apa saja yang harus dilakukan pemeriksaan pada saat pemeriksaan berkala protokol notaris. Namun pada pelaksanaannya masih terdapat hal-hal yang belum diatur dalam pedoman tersebut. Hal ini menimbulkan perbedaan pendapat dari masing-masing majelis pengawas daerah. Oleh karena itu, pada rapat koordinasi ini perlu dilakukan pembahasan kembali oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk menyamakan persepsi terkait dengan hal-hal yang belum diatur dalam pedoman pelaksanaan pemeriksaan berkala protokol notaris. Berdasarkan laporan pemeriksaan berkala protokol notaris serta pelaksanaan pengawasan masing-masing MPDN, terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan. Oleh karena itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Notaris se-Provinsi Lampung, guna membahas permasalahan-permasalahan tersebut sebagai upaya mencari solusi atas permasalahan notaris. Untuk selanjutnya disusun rekomendasi yang akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dengan rekomendasi tersebut diharapkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum akan menindaklanjutinya dengan melakukan pembentukan perubahan regulasi yang dapat menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan di bidang kenotaritasan. Selain itu, dengan rapat koordinasi Kemenkumham Lampung berharap dapat dijadikan sebagai sarana untuk penyegaran kembali pengetahuan para anggota Majelis Pengawas Notaris mengenai tugas dan fungsi Majelis Pengawas Notaris, sehingga kedepannya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap para notaris di Provinsi Lampung akan semakin efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alpius juga menyampaikan bahwa untuk tujuan dari pemeriksaan berkala protokol notaris dapat tercapai, maka Majelis Pengawas Notaris harus terlebih dahulu memahami apa yang menjadi tujuan sebenarnya dari pelaksanaan pemeriksaan berkala protokol notaris. Alpius berharap dengan rapat koordinasi ini akan menyamakan persepsi dalam penerapan protokol notaris. Selain itu, Majelis Pengawas akan semakin solid, pelaksanaan pemeriksaan berkala protokol notaris mendapat hasil optimal, dan tujuan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris sesuai yang diamanatkan undang-undang. Ini memang tujuan rakor ini tidak lain karena kita melihat setelah dilakukan beberapa pemeriksaan protokol notaris, kemudian MPDN melihat berapa persoalan-persoalan yang ditemukan. Nah, dari persoalan-persoalan yang ditemukan itu kita melihat supaya ada persepsi yang sama, kemudian ada solusi terhadap masalah tersebut, sehingga dilakukanlah rakor ini, sehingga nanti semua
dalam melakukan kerja, dalam melakukan pemeriksaan, itu bisa seragam, dan sekaligus ini akan memberikan sebuah rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum supaya bisa ditindaklanjuti seperti apa tindak lanjutnya. Nah, inilah guna tujuan kenapa diadakan rapat koordinasi. Hasil evaluasi narkoba sejauh di tahun 2022 ini apa yang paling mencolok Pak Kadif untuk persoalan protokol kenotariatan? Ya, memang persoalan yang mencolok sih tidak ada ya. Paling memang perlu penegasan saja, ya penegasan saja supaya estafet terhadap protokol notaris itu jelas ada. Jangan sampai itu notarisnya sudah pensiun dan ini tidak terurus ini. Jadi ini ya memang yang perlu disamakan persepsi supaya ke depan ini kalau bisa ditangani segera dan itu berlanjut ya. Tidak ada yang stagnan, tidak ada yang berhenti ya seperti itu. Ya, di 2023 ya kalau bisa permasalahan-permasalahan yang ada di 2020 semakin hari semakin tidak ada lagi. Jadi sehingga dengan rakor ini ada persepsi yang sama. Harapan kita sih seperti itu. Acara dilanjutkan Senin pagi dengan pemberian materi oleh narasumber yaitu anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris atau MPPN, Ferdonald SH SPN. Ferdonald dalam pemaparannya menyampaikan tentang fungsi Majelis Pengawas Daerah dalam membahas tentang pemeriksaan protokol notaris termasuk kewajiban menyampaikan laporan bulanan. Dengan Permen nomor 15 tahun 2020 tentang tata cara kerja daripada Majelis Pengawas yang sudah mengubah permen-permen sebelumnya, yakni Permen nomor 40 tahun 2015, kemudian juga Permen nomor 2 tahun 2004 berkaitan dengan Majelis Pengawas dan tata cara kerja dan pelaksanaannya. Implementasi dari Permen 61 ini adalah masih relevan dengan Permen yang baru dikeluarkan, yakni Permen nomor 15 tahun 2020. Kemudian ada lagi Permen yang baru keluar, yakni Permen 16 tahun 2021 yang berkaitan dengan tata cara pengangkatan dan tata cara kerja dari Majelis Pengawas dan anggarannya. Kemudian dalam hal ini yang perlu harus kita samakan persepsinya dengan adanya Permen. Saya mulai dulu dari Permen nomor 15 tahun 2020. Sebelumnya perkenalkanlah saya awali dulu dari sejarah daripada terbentuk atau adanya notaris ini. Kalau kita melihat kepada ketentuan pasal 1868 di mana yang dikatakan dengan pejabat umum atau akta autentik itu adalah akta yang dibuat di hadapan pejabat umum yang bentuk dan tata cara pembuatannya diatur di dalam undang-undang. Kemudian di dalam pasal 1870 mengatur bahwa akta autentik adalah alat bukti yang sempurna yang diperlukan pembuktian di lembaga atau untuk masyarakat luas dan juga di lembaga-lembaga peradilan. Kemudian untuk memfollow up dari 1868 keluarlah Statuta 1860 tentang notaris web yang mengatur atau yang kita kenal dengan peraturan jabatan notaris, di mana pada ketentuan ini mengatur tentang tata cara kerja daripada notaris, demikian juga tata cara pengangkatan dan lain-lain dan seterusnya. Kemudian pada tahun 2004 keluar Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang peraturan jabatan notaris. Kemudian yang diubah dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. Dalam Undang-Undang jabatan notaris ini mengatur bahwa notaris yang kita simpulkan dari undang-undang yang dua ini adalah notaris memiliki
kewajiban ingkar yang harus dipahami kita dulu. Kewajiban ingkar ini yakni kita lihat dari pasal 4 tentang sumpah dan jabatan notaris, bahwa notaris dalam mengangkat sumpahnya dalam berjanji kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa wajib merahasiakan isi akte dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang lainnya. Yang kedua, pasal 16 ayat 1 mengatur bahwa notaris wajib merahasiakan isi akte. Kemudian yang ketiga, pasal 54, grose salinan akte hanya dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan di dalam akte atau ahli warisnya. Kemudian di pasal 322 KUH pidana mengatur bahwa barang siapa dengan sengaja membocorkan kerahasiaan yang wajib dirahasiakan dapat dipidana dengan ancaman pidana 9 bulan dan denda Rp9.000. Kemudian notaris juga memiliki hak ingkar sebagaimana yang diatur juga di dalam pasal 170 KUH, di mana bahwa sebelum notaris dimintakan keterangannya di hadapan peradilan atau di hadapan majelis hakim terlebih dahulu menawarkan kepada saksi apakah saksi dalam hal ini notaris akan mempergunakan hak ingkar dia sebelum memberikan keterangan. Nah, dari beberapa ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini diaturlah di dalam pasal 66A dan juga pasal 67. Dalam pasal 66A, guna melakukan pembinaan terhadap notaris, Menteri membentuk Majelis Kehormatan. Majelis Kehormatan untuk bekerja selanjutnya akan diatur di dalam peraturan menteri. Kemudian pasal 66 ini mengatur dalam pasal 60 pembinaan ini lingkupnya adalah Majelis Kehormatan Notaris, di mana untuk kepentingan penyidikan dalam hal ini pihak kepolisian, jaksa penuntut umum dan juga hakim guna memintakan keterangan daripada notaris harus dan juga menyerahkan fotokopi berita dan lampiran-lampirannya harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Kemudian di dalam pasal 67, guna melakukan pengawasan terhadap notaris, Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris yang tugas dan cara kerjanya akan diatur di dalam peraturan menteri. Dan kita berbicara menindaklanjuti dari pasal 67, ya, dalam hal ini di mana kita Majelis Pengawas yang bentuk ini adalah ujung tombak daripada menteri yang menjalankan tugas-tugas sebagian kewenangan dari pemerintah, ya, sebagian guna melakukan pengawasan terhadap notaris melalui Majelis Pengawas. Kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada Majelis Pengawas adalah sebagai ujung tombak yang mewakili menteri melakukan pengawasan di dalam notaris menjalankan jabatan. Nah, di dalam permen yang baru, kenapa perlu permen ini dibuat? Permen 15 tahun 2020 ini diterbitkan itu adalah sebagai bentuk mengupayakan mengoptimalkan pengawasan yang selama ini notaris dalam menjalankan jabatan ada pelanggaran, ada terjadi pelanggaran dalam menjalankan jabatan, selalu Majelis Pengawas tingkat daerah itu terbentur dengan aturan permen yang sebelumnya, yakni hanya dapat memanggil notaris dalam rangka apabila adanya laporan dari masyarakat. Siapa masyarakat itu? Masyarakat yang berkepentingan, artinya masyarakat yang menggunakan jasa notaris, kemudian pihak yang ada di dalam akte dan ahli warisnya. Kemudian ada hal-hal yang lain selama ini kita tidak ada aturannya yang mengatur. Maka dengan terbitnya Permen 15 tahun 2020 ini diaturlah ada penambahan 3 kategori yang dapat diberikan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah. Pertama, yakni laporan masyarakat adanya patut diduga pelanggaran jabatan dan perilaku daripada notaris. Yang kedua, adanya
pada saat kita melakukan pemeriksaan berkala terhadap kantor notaris, di mana dalam pemeriksaan berkala tersebut ada temuan pelanggaran jabatan seperti kewajiban dan larangan. Kita ambil contoh, ada beberapa kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris untuk dilengkapi, misalnya di dalam hal penyelenggaraan pengadaan protokol notaris. Kemudian pada saat tim pemeriksa melakukan pemeriksaan, ada rekan kita yang masih belum mempunyai repertorium. Ada repertoriumnya yang belum diselenggarakan dengan sempurna, paraf dan tanda tangan. Atau setidak-tidaknya ada kewajiban yang diperintahkan oleh pasal 16 ayat 1 huruf K, di mana dalam pasal 16 ayat 1 huruf K mengatur bahwa setiap akhir bulan mencatat di dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat ke pusat daftar wasiat, bukan wasiat. Daftar pengiriman daftar wasiat. Kemudian dalam penjelasannya mengatur bahwa dari 16 ini mengatur bahwa yang dimaksud dengan tanggal pengiriman ada di pasal 16 ayat 1, tapi di penjelasan pasal 16 ayat 1 huruf K mengatur adalah hari pengiriman. Artinya hari dan tanggal dari pengiriman juga nanti di setiap akhir bulan kita mencatat. Misalnya seperti ini di dalam repertorium. Ada beberapa MPI yang belum mempunyai kesepahaman tentang pencatatan repertorium. Kalau kami di DKI Jakarta, kita sepakat, dan beberapa di provinsi yang lain juga sepakat bahwa yang dahulunya kita setiap akhir bulan menutup. Tapi aturan menutup tersebut di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak ada, tapi kebiasaan kita yang selama ini sejak dari peraturan jabatan notaris selalu kita menutup di akhir bulan dengan mencantumkan dahulunya sebelum ada undang-undang jabatan notaris, yakni jumlah akte pada bulan yang berjalan sebelumnya. Pada hari ini saya benar menutup jumlah pembuatan akta selama bulan Oktober sebanyak sekian akte. Kalau sekarang sudah tidak ada ketentuan yang mengatur tentang yang berkaitan dengan penyebutan pembuatan akte. Kenapa? Karena di Permen ada kewajiban yang dilakukan untuk notaris antara tanggal 1 dan sampai dengan tanggal 10 wajib menyampaikan kepada majelis pengawas apakah secara online atau pengiriman ya secara langsung oleh MPD berkaitan dengan pembuatan akta yang dilakukan di hadapan notaris. Jadi tidak perlu lagi. Selanjutnya, anggota Majelis Kehormatan Notaris Pusat atau NKNP, Taufik Esa SPN MKN mengatakan, bila meningkatkan efektivitas penerapan prinsip mengenali pengguna jasa atau PMPJ dan menyampaikan bila berkas notaris merupakan milik negara. Pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris, ya. Benang merahnya di mana sebenarnya? Karena Majelis Kehormatan Notaris ini lahir karena ada gugatan terhadap pasal 66 dulunya, ya. Pasal 66 Undang-Undang 30 2004 ya. Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49 2012 itu Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan pasal 66 ini tidak mengikat, ya, terutama mengenai kewenangan majelis pengawas yang memberi atau tidak memberi persetujuan terhadap penyidik umum dan hakim dulunya, ya. Itu dulu kan ada di majelis pengawas kewenangannya tersebut. Kenapa dulu sampai Mahkamah Konstitusi
mengabulkan permohonan tersebut karena Mahkamah menganggap pengaturannya itu mungkin belum memberi rasa keadilan ya bagi semua pihak karena masih bisa menghambat proses-proses peradilan pada saat itu. Oleh karenanya pemerintah memperbaiki ketentuan pasal 66 tersebut ya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ya. Di mana perbaikannya selain membentuk Majelis Kehormatan Notaris ya, cuma di dalam pasal 66 itu juga diberi batasan oleh undang-undang jawaban tersebut harus diberikan 30 hari sejak permohonan diterima. Nah, mungkin inilah yang mengakibatkan uji selanjutnya terhadap pasal tersebut tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap sudah memberi keadilan ya. Artinya tidak ada alasan pasal 66 ini akan menghambat proses peradilan. Yang harus mungkin ya kita sama-sama ingat kembali bahwa notaris ini bukanlah profesi biasa ya, bukanlah pekerjaan biasa ya. Ini mungkin yang masih banyak di dalam masyarakat atau di penegak hukum ini sekalipun masih belum bisa melihat secara utuh jabatan notaris itu sebagai apa yang dibuat oleh notaris, sehingga masih banyak yang mempertanyakan isi akta yang dibuat oleh notaris ya. Padahal kita tahu akta yang dibuat oleh notaris itu adalah akta otentik yang dalam hukum dianggap sebagai alat bukti yang sempurna. Ini hukum, anggapan hukum, bukan anggapan kita. Hukum menempatkan akta notaris itu, mendudukan akta notaris itu sebagai alat bukti yang sempurna. Ya, artinya tidak boleh ada orang yang menyangkalnya. Siapapun yang diperlihatkan atau diajukan akta notaris tidak boleh ada yang menyangkal. Hakim sekalipun tidak boleh menyangkal, ya, kecuali yang diuji adalah akta itu sendiri yang diuji. Maka hakim pada saat itu tentu akan menggali kebenaran ujian tersebut. Tetapi kalau dalam perkara biasa, ya, apakah dalam perkara perdata misalnya atau perkara pidana yang akta notaris ini dijadikan sebagai alat bukti, maka semua pihak harus menerima apa adanya. Apa yang tercantum di dalam akta tersebut itulah kebenarannya. Itu anggapan hukum, ya, bukan anggapan kita. Kenapa harus demikian? Ya begitulah pengaturannya. Karena nanti akan berbanding dengan alat bukti yang tidak dikategorikan sebagai tidak otentik. Yang mungkin ya kita sebut misalnya surat-surat yang dibuat secara di bawah tangan. Artinya di sana tidak melibatkan seorang pejabat yang diberi kepercayaan oleh negara untuk melahirkan suatu alat bukti. Jadi akta notaris ini adalah alat bukti, bukan barang bukti. Ini kan harus kita bedakan juga, mana alat bukti, mana sebagai barang bukti. Ya. Sebagai alat bukti, ya dia kedudukannya akan dijadikan sebagai salah satu cara untuk mengungkap suatu kebenaran dari suatu dugaan misalnya tidak pidana ya. Kalau barang bukti kan barang yang digunakan untuk melakukan suatu tidak pidana. Ya, ini juga harus dipahami karena masih banyak juga di dalam praktek ini misalnya ada permohonan untuk menyita akta notaris ya. Yang disita itu mungkin yang ingin diminta adalah minutanya. Itu kan banyak juga ya. Karena dianggap ini sebagai barang gitu ya, bukan sebagai alat bukti gitu. Padahal protokol notaris itu juga masuk dalam kategori sebagai arsip negara yang tidak boleh disita ya. Karena undang-undang sendiri sudah memerintahkan notarislah yang harus menjaga dan memelihara protokol notaris. Notaris ini adalah institusi negara juga, bukan orang bebas ya. Kalau dalam hukum misalnya kenapa sesuatu barang bukti itu harus disita, kan ada tujuan hukumnya.
agar tidak dihilangkan, tidak dimusnahkan, tidak dirubah sehingga akan mempersulit suatu untuk mengungkap suatu dugaan tindak pidana misalnya, maka itu perlu disita oleh negara, ya, disita, diamankan, ya, di rumah barang sitaan negara, ya. Sedangkan untuk protokol notaris ini ya tidak perlu disita lagi karena sudah ada lembaga negara yang menyimpannya, ya, yang diperintahkan langsung oleh undang-undang, dan itu kategori arsip negara. Ini tidak mungkin negara menyita miliknya sendiri. Nah, itu hal yang tidak mungkin, ya. Makanya undang-undang jabatan notaris itu hanya memberi kewenangan untuk mengambil fotokopi sesuai aslinya, ya. Selain permohonan untuk persetujuan pemeriksaan notaris sebagai saksi, juga memberi kewenangan kepada Majelis Kehormatan Notaris untuk memberi persetujuan atau tidak persetujuan untuk diambil fotokopinya, ya. Kenapa fotokopinya diambil? Ya, karena itu yang akan dijadikan pedoman dalam proses penyidikan. Jika nanti diperlukan barang aslinya, misalnya uji forensik, ya, ke lab misalnya dalam tanda tangan, atau misalnya hakim ingin melihat minuta aslinya, itu bisa dibawa oleh si notaris sendiri, ya, tidak boleh dilepas kepada orang lain. Karena protokol notaris ini sebenarnya ya tidak boleh sedetik pun istilahnya lepas dari pengawasan seorang notaris atau notaris penggantinya atau notaris pemegang protokolnya. Ya, nggak boleh ditinggalkan sebenarnya. Pengawasannya atau penguasaannya harus dilakukan oleh seorang notaris atau orang yang diberi kewenangan terhadap itu, ya. Maka nggak boleh dilepas, apakah kepada penyidik misalnya atau kepada lab misalnya, itu tidak boleh dilepas, ya. Maka prosedur ini harus dipahami benar, baik oleh Majelis Kehormatan Notaris sendiri atau oleh Majelis Pengawas. Ada benang merahnya sebenarnya antara kewenangan dari Majelis Kehormatan dengan Majelis Pengawas, ya. Kalau kita tadi mendengar Pak Fidonal bercerita memberi materi mengenai Majelis Pengawas, ya, apa yang harus dilakukan, ya. Tugas Majelis Kehormatan inilah untuk menjaga agar notaris itu tetap menjaga rahasia jabatan tadi, ya. Karena ada konsekuensi bagi notaris yang membuka rahasia jabatan, ada konsekuensi pidana, ya, yang tidak bisa diabaikan juga, ya. Selain punya hak ingkar, notaris kan punya juga kewajiban ingkar. Kalau hak mungkin bisa digunakan, bisa tidak digunakan. Tapi kalau kewajiban dilanggar pasti ada sanksinya. Ya, setiap notaris itu ada kewajiban untuk menjaga rahasia, ya, sesuai sumpah jabatannya di pasal 4 atau kewajiban yang dimaksud oleh pasal 16. Ya. Kalau itu dilanggar, maka ada sanksi pidananya bagi notaris. Ya, makanya untuk menghilangkan sanksi tersebut dibutuhkan keputusan atau persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Jadi Majelis Kehormatan Notaris atau persetujuan Majelis Kehormatan Notaris ini adalah pintu masuk untuk membuka rahasia jabatan. Ya, pintu masuk, jangan dipandang sebagai suatu hambatan, ya, suatu hambatan dari suatu proses peradilan. Tetapi itu adalah pintu masuk agar rahasia yang tadi harusnya dijaga oleh notaris itu bisa dibuka oleh notaris sendiri. Ini bukan untuk kepentingan notaris, tetapi untuk kepentingan masyarakat yang mempercayakan, ya, mempercayakan sesuatu itu kepada notaris, mempercayakan suatu rahasia kepada notaris. Karena di notaris itu macam-macam rahasia ada, ya, dari rahasia masyarakat, apakah rahasia bisnis, ya, rahasia terkait dengan keluarga misalnya, terkait harta kekayaan dia, itu banyak hal yang harus dijaga oleh notaris. Masyarakat percaya kepada notaris, maka notaris diberi kewajiban untuk menjaga rahasia tersebut. Jika notaris bisa sembarang memberi keterangan, ya, bisa membocorkan rahasia, kepada masyarakat harus mempercayakan lagi, ya, rahasia-rahasia tersebut, ya. Misalnya kita katakanlah ada suatu transaksi bisnis, ya, yang dianggap besar mungkin di suatu daerah. Bagaimana cara
untuk mendapatkan informasi tersebut dari seorang notaris yang aktanya sudah dibuat. Ya, kalau pasal 66 itu tidak ada, maka dengan gampangnya notarisnya misalnya dilapor atau salah satu pihak itu dilapor, sehingga itu akan berjalan proses, akan dipanggil notaris, ya, notaris akan memberi keterangan. Disinilah fungsi dari majelis kehormatan untuk menilai apakah suatu permohonan atau permintaan dari penyidik misalnya itu memang relevan, ada relevansinya enggak untuk diberikan, ada kebutuhan enggak informasi dari notaris untuk mengungkap dugaan tindak pidana, ya. Jadi kalau tidak ada relevansinya, tidak ada kebutuhannya, maka majelis kehormatan itu harus menolak untuk memberi persetujuan, ya. Pengalaman saya 3 tahun menjadi anggota majelis kehormatan wilayah di DKI, ya, sebagian besar permohonan itu tidak punya relevansi, ya, selain ketidakjelasan permohonan tadi, ya, tidak punya relevansi. Misalnya contoh, ya, ada PT yang didirikan misalnya tahun 2010, ya, kemudian dengan berjalannya waktu ada perubahan-perubahan beberapa kali. 2010 ya pendirian, kemudian 2020 misalnya ada suatu transaksi yang diduga terkait dengan tindak pidana, ya. Kemudian notaris yang membuat akta pendirian tahun 2010 itu juga dipanggil oleh penyidik. Kenapa dipanggil? Karena dalam berkas penyidikan ada akta notaris yang bersangkutan, makanya dia dipanggil, ya. Kalau misalnya begitu kita tolak, misalnya tidak kita memberi persetujuan, penyidik bertanya kenapa ditolak, kita tanya balik, apa yang ingin diketahui sebenarnya dari akta pendirian tersebut, apa yang relevansinya atau kaitannya akta pendirian dengan tindak pidana yang dilakukan kemudian. Itu nggak ada sama sekali. Makanya kita tetap harus mendudukkan bahwa akta notaris itu sebagai alat bukti yang sempurna sepanjang itu tidak dibuktikan sebaliknya di pengadilan. Jadi tidak perlu harus diuji lagi. Sementara Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia atau INI Provinsi Lampung, Zul April SH, memberikan materi tentang pemeriksaan protokol notaris oleh Majelis Pengawas Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabipun. Ini kayaknya sudah mulai pada ngantuk nih, jadi saya harus interaktif aja. Karena tadi sebetulnya materi yang saya, Pak Taufik akan sampaikan ini sudah habis digulung semua, Pak Firdaus. Jadi ini cuma kita sekedar sharing aja. Sesuai dengan apa yang dimintakan oleh panitia lapor ini, maka yang akan saya bawakan adalah yang berkaitan dengan Majelis Pengawas Daerah. Di sini saya akan coba menyampaikan satu hal terkait dengan pemeriksaan berkala protokol notaris yang setiap tahun dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Karena menurut kami para notaris, termasuk para pengurus, baik pengurus daerah maupun pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia, salah satu untuk menjaga profesionalitas dari notaris ini adalah hal yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Taufik mengenai Majelis Pengawas Daerah oleh Pak Firdaus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa kantor notaris, datang ke kantor notaris, itu kewenangannya hanya ada pada Majelis Pengawas Daerah. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, Majelis Kehormatan Notaris Pusat pun tidak ada. Apalagi pengurus daerah ataupun pengurus wilayah. Kecuali ada hal-hal tertentu yang memungkinkan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah bisa meminta keterangan. Nah, sebaiknya kita harus sama-sama membangun satu
persamaan persepsi di kalangan anggota Majelis Pengawas Daerah. Seperti tadi disampaikan bahwa anggota Majelis Pengawas Daerah ini terdiri dari beberapa unsur. Kalau mungkin yang dari unsur organisasi profesi, mungkin karena berprofesi sebagai notaris, tidak asing dengan kata-kata protokol notaris, minuta, klaper, dan sebagainya. Namun, untuk yang berasal dari unsur akademisi, ahli, ataupun birokrasi, kita coba bangun kesamaan persepsi. Karena setahu kami, sampai dengan saat ini, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan terkait dengan pemeriksaan rutin protokol notaris ini belum ada. Masing-masing MPD melakukan improvisasi sendiri. Tidak ada kesamaan hal-hal yang dilakukan terkait dengan rutinitas setiap tahun yang dilakukan. Antara MPD Lampung Selatan dengan Kota Bandar Lampung berbeda. Begitu juga dengan Lampung Utara. Begitu juga dengan Lampung Selatan. Nah, inilah kenapa rapat koordinasi ini sangat penting sekali. Terutama saya lihat di sini dari unsur notaris, masing-masing MPD ini alhamdulillah kalau saya lihat seluruh ketua Pemdanya ada sebagai anggota ataupun wakil ketua MPD. Kalau nggak salah sudah ada ketua Pemdanya di samping yang lain. Nah, kita coba samakan persepsi dulu. Apa sih sebetulnya yang dinamakan protokol notaris? Kalau protokol bupati, protokol gubernur itu kan yang ngatur kegiatan dari pejabat tersebut, ya. Nah, tapi kalau protokol notaris ini jelas di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, di situ disebutkan di pasal 1 angka 3, protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara. Nah, ini penekanan arsip negara tadi sudah ditekankan juga oleh Pak Taufik. Jadi ini adalah arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlakuan protokol itu adalah arsip negara. Jadi saya sependapat dengan Pak Taufik tadi bahwa pada saat ada keperluan proses penyidikan, pembuktian yang ingin menyita arsip negara tersebut, sebetulnya negara tidak perlu menyita karena sudah disimpan oleh lembaga yang dibentuk oleh negara. Kenapa? Karena notaris itu sebenarnya adalah organ yang menjalankan sebagian dari kewenangan yang sebetulnya itu merupakan kewenangan dari negara, yaitu untuk salah satunya membuat akte otentik. Itulah kenapa kita notaris ini diberi kepercayaan, diberi hak untuk menggunakan lambang negara di cap jabatan kita. Karena kita menjalankan sebagian dari kewenangan yang sebetulnya secara dasar kewenangan untuk membuat suatu akte otentik itu yang punya adalah negara. Kita juga harus bedakan antara negara dan pemerintahan. Nah, itulah kenapa kita bukan pejabat yang biasa kalau istilah Pak Taufik, sehingga pada saat hal tertentu berkenaan dengan notaris harus mengikuti aturan-aturan yang mengatur tentang notaris. Kita notaris ini ada undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris. Pada saat memberlakukan itu merujuk kepada undang-undang umum, maka Undang-Undang Jabatan Notaris harus menjadi aturan utama. Nah, selanjutnya kita juga perlu sama-sama pahami apa saja sih protokol notaris itu. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang bukan dari unsur notaris, mohon maaf, kita harus coba samakan dulu ya. Karena setiap tahun minimal ada pemeriksaan protokol notaris. Nah, protokol notaris itu apa aja gitu? Apakah termasuk melihat buku nikah notarisnya termasuk protokol notaris? Apakah melihat kakak segala macam? Nah, saya tidak berani ini ya. Kita mengutip pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris. Protokol notaris terdiri atas 1 minuta akta. Minuta akta adalah asli akta notaris, di mana di dalam minuta akta ini terdiri dari atau dilekatkan
data-data diri penghadap dan dokumen lain yang diperlukan untuk pembuatan akta tersebut. Setiap bulannya minuta akta harus selalu dijilid menjadi satu buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta. Pada sampul setiap buku tersebut dicatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya. Nah, ini ada aturannya. Jadi pengadministrasian kami notaris ini sangat-sangat rapi kalau memang dijalankan sesuai dengan aturan. Salah satu fungsi dari Majelis Pengawas Daerah adalah untuk melihat ini. Apakah benar rekan-rekan saya yang notaris tersebut sudah menjalankan ketentuan pasal 62 UJN ini? Apakah sudah dilihat bahwa minuta akta itu dijilid, bukan dimasukin karung, ditaruh di samping WC sehingga mudah kena rayap? Karena banyak. Saya juga dapat laporan bahwa ada tumpukan-tumpukan minuta akta yang masuk karung. Itu tidak menghargai dokumen negara. Nah, ini ada aturannya. Apabila 1 bulan lebih dari 50, maka dia buat lagi buku kedua. Apabila tidak sampai, maka dia juga ditutup per bulan. Di sampulnya juga ditulis jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya, sehingga rapi. Kerapihan inilah salah satu menjaga profesionalitas notaris. Pada saat ada dokumen diperlukan, masyarakat memerlukan, notaris itu kalau dia profesional gampang dia tinggal lihat, bukan cari di mana ya ini, selip di mana ya ini. Nah, selanjutnya buku daftar akte atau repertorium. Nah, ini juga di kalangan yang bukan notaris itu bingung, repertorium itu apa ya? Apa sama dengan akuarium? Nah, kita juga harus tahu dalam repertorium ini setiap hari notaris mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, baik dalam minuta akte maupun in originali, dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akte dan nama para penghadap. Ini juga harus ada persamaan persepsi dari seluruh anggota Majelis Pengawas Daerah. Karena masih ada juga didapat, ada yang nomor repertorium itu setiap bulan berganti. Ada yang nomor akte itu dari mulai dia menjabat jadi notaris sampai dengan hari ini terus jalan terus. Jadi saya pernah dapat nomor aktenya 3.000 sekian. Saya pikir ini pemain fidusia. Ternyata dia bilang, Pak, saya ini jadi notaris dari tahun 2012. Ini akte saya urutan. Nah, kok bisa begitu? Padahal kan sudah jelas bahwa nomor akte setiap bulan berubah kembali ke sana, tapi nomor repertorium jalan. Selama bertahun-tahun MPD melakukan pemeriksaan berkala, hal ini tidak ditemukan. Jadi saya patut menanyakan, kemana tuh MPD periksanya? Nanti saya sampaikan notaris di mana, di kabupaten mana. Ya, nah itu kan aneh. Kok nggak dapat temuannya? Jadi ada nomor akte sekian, saya pikir itu karena ada, memang ada sih yang sebulan 3.000, 4.000, tapi akte ini enggak, notaris biasa, tapi dia dari 2012 sampai 2020 terus saja. Nah, selanjutnya buku daftar akte di bawah tangan yang penandatangannya dilakukan di hadapan notaris atau akte di bawah tangan yang diatur, notaris wajib mencatat surat-surat di bawah tangan baik yang disahkan maupun yang dikukuhkan. Jadi istilah kita adalah yang dilegalisasi dan di warmarking ya. Ini juga mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat, surat dan nama semua pihak. Harus punya. Karena apa? Pernah kejadian di MKNB, ada satu surat di bawah tangan yang dilegalisir. Pada saat surat ini menjadi masalah, kita MKNB memanggil notarisnya untuk mengecek apakah benar pernah melakukan legalisasi terhadap dokumen di bawah tangan. Notarisnya melihat benar, sudah ada, memang saya cantumkan di sini. Apakah terdaftar di dalam buku daftar legalisasi yang menjadi
bagian dari repertorium Anda. Saya bingung Pak, emang ada bukunya kan? Bukannya cukup fotokopi aja harus ditaruhin di dalam outlet. Nah, ini kan rancu lagi. Jadi tidak ada pengadministrasian itu. Padahal di 62 UJR ini dinyatakan harus ada. Nah, apa nasibnya? Surat-surat seperti itu. Bahkan yang lebih konyol lagi, repertorium ini saya dengar dan saya pernah melihat ada tipek-tipek. Ada tipek, tanggal sekian di tipek. Kalau hanya sekali mungkin masih mending. Ini berulang-ulang kali ada tipek. Cuma saya belum pernah dengar tuh ada penjatuhan sanksi oleh MPW atau mungkin MPW tidak dilaporkan oleh MPD. Kita mungkin teman-teman notaris nggak usah saya sebut namanya udah nyambung deh kemana itu larinya ya. Model seperti itu ya. Kalau dalam bermasalah ini selalu dikatakan akte tersebut tidak terdaftar dalam akte saya, jadi itu akte palsu saya karena tidak ada di repertorium, tapi salinan itu sudah digunakan oleh masyarakat. Ya, lanjut. Nah, ini juga ada satu hal yang kalau sekarang mungkin tidak menjadi bahan pemeriksaan dari Majelis Pengawas Daerah, karena kalau saya diperiksa juga jarang menanyakan ini. Tapi kalau zaman saya, Pak Topik, Pak Firdonal ini masih kuliah dan dulu notaris zaman dulu, ini selalu ada namanya buku klaper. Ya, buku klaper ini memang memudahkan kita notaris. Jadi di sini sebetulnya di 62 UJR itu disebutkan wajib membuat daftar klaper yang disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan. Ya, selanjutnya ada juga buku daftar protes. Ini yang sampai sekarang aturan ini tidak dicabut. Saya pun dari 98 saya jadi notaris sampai hari ini belum pernah buat akte protes itu, jadi nihil-nihil terus. Jadi bukunya lama sekali penuhnya. Yang berikutnya adalah buku daftar wasiat. Nah, buku daftar wasiat ini masih tetap digunakan walaupun kita sekarang pelaporan wasiat secara online. Ya, tapi akte apakah ada kita buat ataukah nihil tetap kita cantumkan dan tetap kita laporkan paling lambat pada tanggal 5 setiap bulannya untuk akte yang kita buat di bulan sebelumnya. Ya, apabila tidak ada wasiat yang dibuat, maka buku daftar wasiat tetap harus dibuat dan dilaporkan dengan tulisan nihil. Terus selanjutnya buku daftar lain yang harus disimpan oleh notaris. Ini untuk tambahan aja, kadang-kadang biasa memudahkan. Pada zaman dulu ada buku daftar perseroan terbatas, perseroan komanditer, ini akan dicatat kapan pendiriannya, akte nomor berapa, perubahan termasuk perubahan anggaran dasar dan lain sebagainya. Nah, di dalam pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris juga menyebutkan adalah menentukan penyerahan protokol notaris ini dilakukan dalam hal apa? Pertama, meninggal dunia. Kedua, telah berakhir masa jabatannya. 3, minta sendiri. 4, tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus-menerus lebih dari 3 tahun. Selanjutnya dia akan menjadi pejabat negara, pindah wilayah jabatan, diberhentikan sementara, diberhentikan dan tidak hormat. Nah, apabila hal-hal ini terjadi, maka harus diserahkan protokol notaris tersebut. Pertama, meninggal dunia. Meninggal dunia ini kalau tidak salah ahli warisnya diberikan waktu 30 hari kalau nggak salah ya Pak Taufik ya, untuk menyerahkan. Tapi ini karena nanti kan akan dilanjutkan dengan rakor MPD ya. Di Provinsi Lampung ini ada beberapa rekan notaris yang sudah meninggal dunia. Hingga saat ini protokol notarisnya tidak jelas. Siapa pemegang protokol notarisnya? Terkadang masyarakat itu menanyakan ke pengurus, siapa Pak pemegangnya yang meninggal? Kita tanya dengan pengurus daerah, nggak tahu juga, belum diserahkan. Tanya ke MPD, belum diserahkan.
Kenapa tidak diserahkan? Ahli warisnya nggak mau. Nah mungkin dalam rakor ini nanti dicoba dicari caranya seperti apa, dengan mengacu ketentuan bahwa protokol notaris itu adalah arsip negara, jadi penyelamatan dokumen negara tersebut. Begitu juga kalau yang telah berakhir masa jabatannya, ini sepertinya tidak begitu masalah. Biasanya pada saat mengajukan untuk berakhir jabatan, dia langsung menunjuk pemegang protokol, baru keluar SK pemberhentian. Yang menjadi masalah juga adalah pindah wilayah jabatan. Terkadang pindah wilayah jabatan ini kan harus disertai dengan penyerahan protokol selama dia di wilayah jabatan yang lama. Untuk pindah wilayah jabatan ini harus mendapatkan rekomendasi. Rekomendasi itu diantaranya adalah dari Pemda, Pemil, MPD, MPW lanjut ke pusat. Terkadang MPD juga memberikan rekomendasi pindah tanpa melihat apakah protokolnya itu sudah diserahkan, apakah ada penerima protokolnya atau tidak. Rekomendasi MPD jalan, MPW juga berdasarkan rekomendasi MPD langsung keluar lagi. Begitu juga Pemda jalan. Pemda melihat ada pengantar dari Pemda melihat ada pengantar dari Pemda, kita kasih rekomendasi. Begitu sudah pindah, baru ketahuan protokol itu belum ada penerimanya, belum diserahkan. Ada tuh di Lampung terjadi itu Pak Taufik. Nanti mungkin sama-sama kita cari jalan keluarnya seperti apa, ya supaya kewajiban-kewajiban kita sebagai majelis ini bisa kita lakukan. Pemaparan materi diakhiri dengan sesi diskusi antara peserta dan narasumber. Perkenalkan, saya Gus Permadi dari MPD Lampung Utara, Kanan, Lampung Barat dan Pesisir Barat. Sedikit mungkin minta solusi dari bapak-bapak di depan. Di daerah kami itu ada notaris yang pensiun, tetapi tidak kooperatif untuk menyerahkan protokol. Dari awal nanti nunggu ada siapa yang akan saya tunjuk sebagai pengganti. Jadi kira-kira apakah kami harus keras? Nanti kami keras katanya seperti apa coba? Misalnya kan sudah pensiun, itu rekan, kalau dengan saya itu rekan juga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Jul, Pak Taufik, Pak Firdonal, Ibu Pembawa acara, terima kasih atas waktunya. Saya Didi Mariono, Notaris Kabupaten Lampung Selatan, kebetulan sebagai pengawas. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, kiranya setelah ini nanti mohon ada ke depan itu menjadi semacam kayak buku panduan total, sehingga untuk seluruh pemeriksaan kita punya semacam pedoman bersama dalam rangka untuk memeriksa protokol notaris, walaupun sebagian ini ada, tapi dibuat buku panduan. Apa perintah dari Permen yang berkaitan dengan apabila notaris meninggal dunia, maka dalam jangka waktu 30 hari harus ahli waris melakukan pemeriksaan. Apa yang harus dilakukan oleh MPD? MPD tadi katanya ujung tombak daripada menteri. MPD harus mempunyai mindset yang menyatakan bahwa saya pengawas notaris, saya menjaga protokol notaris, saya harus menyelamatkan arsip negara
yang mana itu adalah protokol notaris. Tanggung jawab pengawas untuk mengamankan subjek. Jangan kita membiarkan polemik ini terus menerus seperti ini. Kita tidak mau, nggak enak hati dengan teman kita sendiri, nggak mau dengan teman sendiri. Contoh, saya ambil contoh. Saya ketua MPD di Jakarta Timur. Rekan saya meninggal dunia. Kemudian tahu-tahu kita mengirim surat. Secepatnya 3 hari setelah meninggal dunia, kita mengirim surat kepada ahli waris. Kemudian agar dilakukan pemeriksaan. Persoalannya adalah satu, ahli waris tidak tahu bagaimana melakukan pemeriksaan. Yang kedua, karyawannya juga tidak tahu bagaimana melakukan pemeriksaan. Inilah tujuannya kita di tingkat Pemda dan MPD mengadakan kegiatan-kegiatan agar sinkronisasi berkaitan dengan protokol ini. Jangan antara pengurus daerah dan MPD seolah ada jarak. Kewajiban ya, undang-undang itu kenapa undang-undang memberi kewajiban kepada notaris untuk ya, kalau bahasa undang-undang itu sebenarnya bukan lapor ya, mengirim daftar wasiat ya, ke pusat daftar wasiat agar bisa dicatat di sana ya. Ada tujuan hukum di situ agar semua informasi wasiat ada di pusat daftar wasiat yang dikelola oleh satu itu. Jadi setiap orang yang meninggal dunia ya, kita akan gampang mengetahui apakah orang meninggal dunia itu meninggalkan wasiat atau tidak. Itu tujuan hukumnya ya. Karena pewarisan itu kan bisa dengan 2 cara, secara ab intestato dan secara testamenter. Ya, jangan sampai ahli waris testamenter ini terabaikan haknya gara-gara informasi tidak didapat ya. Oleh karenanya hukum memerintahkan atau mewajibkan kepada notaris untuk menyampaikan daftar wasiat atau daftar nihil setiap bulan maksimal pada tanggal 5 bulan berikutnya ya. Kenapa tiap nihil pun harus dikirim gitu? Pertanyaannya banyak itu karena di antara 18.000 notaris Pak, yang kirim itu hanya 6.000. Nggak semua notaris karena menganggap nggak pernah buat, nggak pernah kirim gitu ya. Padahal maksudnya agar kita tidak lupa sebenarnya ya. Maksud pembuat undang-undang itu agar tidak lupa. Misalnya saya jadi notaris itu 24 tahun Pak ya, baru buat akta wasiat yang mungkin 3 atau 4 gitu. Kalau tidak tiap bulan diperintahkan untuk mengirim daftar wasiat, kita akan lupa. Pada saat kita benar-benar buat, kita akan ingat bahwa ada kewajiban untuk menyampaikan ke pusat daftar wasiat ya. Makanya undang-undang memerintahkan meskipun kirim juga daftarnya. Jadi rutin kirim supaya kita nggak lupa bahwa itu kewajiban yang sangat penting ya, karena bisa menghilangkan. Dalam rakor MPWN dan MPDN seprovinsi Lampung yang diikuti MPD dari kabupaten kota seprovinsi Lampung ini menyampaikan setidaknya ada 7 persoalan yang perlu ditindaklanjuti. Yakni pertama, adanya oknum ahli waris dari notaris yang tidak menyerahkan protokol notaris yang meninggal dunia, termasuk adanya oknum notaris yang pensiun maupun pindah alamat. Kedua adalah perbedaan kedudukan antara notaris dan PPAT. Ketiga, perlu keseragaman pengisian buku repotorium atau tata cara pengisian, penomoran, penutup tiap bulan, dan wasiat. Keempat, masih adanya oknum notaris yang belum menerapkan PMPJ. Kelima, adanya oknum notaris yang tidak ditemukan keberadaan kantornya. Keenam, adanya oknum notaris yang tidak memiliki kantor dengan alasan tidak ada biaya. Dan ketujuh, perlu adanya pedoman khusus maupun tata cara pemeriksaan protokol notaris. Jeffrey Ardi, Asep Nur Rahman melaporkan.